A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jamaah Al-Hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang agak ditahan mendungnya oleh Allah ini indah sekali. Coba kalau jam-jam segini ini mataharinya dibiarkan menyala gitu, begitu panasnya. Nah, mudah-mudahan ini bentuk kasih sayang Allah pada ibu-ibu semuanya. Amin. Ketika ibu-ibu berniat untuk mengaji di Masjid Syuhada dari rumah itu kayak dinaungi awan yang sampai saat ini agak redup itu suasananya di luar. Mudah-mudahan itu salah satu keberkahan pada pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliaulah kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita mampu meneladani kepribadiannya dalam segala aspek kehidupan. Amin ya alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hampir tiap hari kita mendengar kata-kata barokah, gimana? Ya, jadi mudah-mudahan yang ulang tahun dibilang mudah-mudahan usianya barokah. Yang mencari rezeki mudah-mudahan mendapat rezeki barokah. Mudah-mudahan putra yang lahir seperti Budia itu kita ikut mendoakan, mudah-mudahan cucunya menjadi cucu yang barokah, yang soleh-solehah gitu ya. Masya Allah. Jadi barokah itu akrab sekali kita pakai, kita dengar, kita ucapkan dalam keseharian kita ya. Tapi apa sesungguhnya barokah itu? Apa ibu-ibu kira-kira barokah itu? Menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Betul ya, karena memang makna barokah itu banyak ya. Salah satunya menjadi lebih baik. Ada lagi makna barokah? Apa ibu? Ya, bahagia, betul, sa'adah ya. Ada lagi? Manfaat ya. Monggo ibu. Ya, apa makna barokah? Ya, monggo. Ya, bahagia atas ridha Allah. Ya, Masya Allah. Semua betul ibu-ibu. Barokah itu apapun, nikmat apapun, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu membuat kita itu bahagia, senang, ya, bergembira. Gitu. Jadi bukan malah sebaliknya. Nah, di sini saya gambarkan dengan durian. Ibu-ibu suka durian? Suka anggur? Suka kurma? Suka, ya. Jadi kenapa saya menggambarkan gini tuh, ketika membayangkan barokah itu wah gitu, seneng gitu ya, seneng ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna selanjutnya ya, makna barokah adalah tetapnya kebaikan terhadap sesuatu itu, kebaikan dari Allah terhadap sesuatu apapun ya, entah pakaian kita, entah mobil kita, entah rumah kita, makin hari itu menjadikan kita itu berbuat baik dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ya. Yang punya mobil mungkin senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan. Yuk besok kalau ngaji ke Syuhada nebeng aku aja, nggak usah bawa motor, nggak usah bawa mobil. Nah,
Besok kalau ada pertemuan di rumahku aja, tak siapkan bakso misalnya. Ya, jadi itu tetapnya kebaikan Allah terhadap sesuatu itu menurut Al-Raghib Al-Isfahani. Kemudian kunci semuanya itu ibu-ibu, menurut Ibnu Qayyim, bahwa barokah itu apapun nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita itu makin dekat dengan Allah. Kita itu makin khusyuk ibadahnya, makin taat kepada Allah, makin takwa kepada Allah dengan apapun karunia yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi apalah artinya jabatan makin tinggi tetapi kita jauh dari Allah, ya. Apalah artinya ketika kita membanggakan anak kita yang cantik, yang ganteng, yang pinter, tapi suruh sholat aja nggak mau. Apalah artinya ketika kita berlimpah mewah harta benda, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan kita menyembunyikannya, ya itu belum bisa dikatakan barokah. Karena barokah itu sekali lagi kuncinya semua kenikmatan, semua karunia yang Allah berikan pada kita itu menjadikan kita makin dekat kepada Allah, ya. Makin takwa kepada Allah, kualitas ibadahnya makin baik, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat kita itu salah memaknai barokah. Kalau kenduri dapat barokah atau berkat? Berkat. Ada yang pernah dulu orang tua kita kenduri terus kita dapat berkat? Ternyata ini masih banyak, Bu, saat ini itu ada yang dengan istilah uri-uri budaya bongso. Ini yang kita khawatirkan, justru kita jatuh kepada kesyirikan. Ini yang kita justru malah merugi, bukan beruntung, ya. Ini upacara-upacara seperti ini bisa kita lihat di masyarakat. Kadang-kadang anaknya minta uang untuk SPP nggak dikasih, tapi demi ini hutang-hutang pun dilakukan. Nah, ini yang kita khawatir kalau salah niat, ya. Kemudian juga bumi yang makanan melimpah ruah itu, ya. Padahal di rumah kadang-kadang anak kita biarkan kelaparan, gitu ya. Nah, ini juga ngalap berkah di kuburan, ya. Ada di sekeliling kita? Ada, ya. Nah, baik. Sesungguhnya dari mana barokah itu? Ya. Dari mana datangnya barokah? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu menghafal Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, dan seterusnya. Itu tuh kita mengakui bahwa semua nikmat apapun itu dari Allah. Entah itu rezeki, entah itu harta, entah itu kita pun diberi iman, diberi keislaman, itu adalah semua karunia dari Allah. Itu pengakuan kita, ya, bahwa segala karunia, segala keberkahan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, Al-Quran itu sumber keberkahan. Alhamdulillah tadi sebelum mulai materi kajian sudah bertilawah Al-Quran, begitu merdunya, diikuti dengan maknanya, Masya Allah, rasanya adem. Ibu-ibu masuk ke sini rasanya adem apa panas? Adem. Karena apa? Dibacakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber keberkahan. Nah, Al-Quran sumber keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Itu juga menunjukkan bahwa keberkahan apapun, karunia, jabatan dan sebagainya itu adalah dari Allah, segalanya dari Allah. Yang ketiga, syarat datangnya barokah agar kita mendapatkan barokah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun ada orang yang melimpah, mewah harta bendanya, tetapi kalau tidak dalam keadaan beriman dan bertakwa pada Allah, maka belum bisa dikatakan barokah. Ya. Nih, ini dari mana datangnya barokah? Nah, wujud barokah itu apa, ibu-ibu sekalian? Ya, jadi wujud barokah itu yang pertama secara pribadi, ya hidup kita itu tenang, bahagia tadi katanya, ya sehat. Apalah artinya banyak makanan kalau kita nggak sehat, nggak bisa menikmati, ya nggak? Ya. Apalah artinya rumah kita mewah, megah, tetapi ternyata kita tidak bisa melihat karena matanya sakit. Ya. Tapi keberkahan secara pribadi itu adalah sehat, hidup tenang, rezeki cukup, ya cukup. Karena menuruti keinginan itu tidak akan pernah selesai, ya. Tetapi Allah mencukupkan segala kebutuhan kita, ya. Rezeki cukup, anak soleh solihah, ya. Kemudian tetangga yang baik itu secara pribadi. Kemudian keberkahan di dalam masyarakat, lingkungannya aman, tidak ada pencuri, tidak ada kelitih juga. Coba kalau ada kelitih, ibu-ibu nggak tenang, aduh anakku belum pulang dari kuliah. Aduh anakku sekarang nanti naik pulang kira-kira aman apa tidak, kan gitu ya. Ibu-ibu was-was nggak kalau ada berita kelitih-kelitih itu? Was-was. Ini keberkahan di masyarakat kalau kita terbebas dari sesuatu yang menjadikan hidup kita tidak aman. Di masyarakat itu aman, damai, rukun, ya. Tidak ada bencana, baik dari langit, dari bumi. Dari langit apa bencana itu? Angin puting beliung. Apalagi? Apa Bu? Kalau dari atas? Petir. Ya, kalau yang dari atas tuh. Nah, yang dari bumi bahayanya apa? Kita terbebas dari bahaya apa? Banjir, longsor tadi ya, gempa bumi. Masya Allah. Nah, ibu-ibu akhirnya bisa mengira-ngira kira-kira masyarakatku di lingkungan perumahanku itu dilimpahi keberkahan atau tidak, ya. Ibu-ibu yang bisa merasakan, atau anggota masyarakatnya satu dengan yang lain rukun atau tidak, saling iri dengki apa tidak, ya. Sehebat apapun, semegah apapun perumahan, ya, kalau di antara satu dengan yang lain panas-panasan, apa jor-joran, ya, ini nggak ada ketenangan, ya. Nah, kemudian makanan di masyarakat itu cukup atau tercukupi, meskipun mahal. Katanya sekarang beras mahal juga Bu, apalagi sayuran juga mahal, ya. Tetapi di masyarakat itu masih cukup gitu. Nah itulah masyarakat yang mendapatkan keberkahan. Maka saya gambarkan masyarakat yang barokah itu yang subur, makmur, loh jinawi, apa itu? Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Meskipun ada yang punya salah, Allah itu memudahkan untuk diampuni. Itulah masyarakat yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, ya. Nah, inilah barokah dalam masyarakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun, ya. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Jadi syaratnya apa Bu? Beriman dan bertakwa. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan dari bumi. Nah, jadi kenapa pengurus Al-Hijjah itu selalu mengajak ibu-ibu, ayo ngaji, monggo kita bakti sosial, kita melakukan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu karena apa? Ayo kita semua itu masyarakat kita biar dilimpahi keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekali lagi,
di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya. Jadi apabila masyarakat itu beriman dan bertakwa, dan ini pengajian ini yang dimaksudkan oleh pengurus itu agar ibu-ibu makin iman dan takwa lebih dalam lagi. Ya, agar apa? Di lingkungannya nanti bisa memancarkan energi positif, yaitu iman takwanya itu, sehingga siapapun yang dekat dengan kita itu merasa nyaman, merasa aman, merasa mendapatkan kemanfaatan. Ya, minimal lah kita ketika ketemu orang lain tuh sedekah senyum gitu. Ya, senyum itu sepele ya Bu, tapi kadang-kadang nggak banyak orang udah dandan cantik, bajunya bagus, mewah, mobilnya mewah juga gitu. Tapi kalau senyumnya itu mahal, kira-kira ibu pengen dekat apa menjauh? Menjauh. Maka kita ingat Rasulullah, tabassumuka fi akhika shadaqah. Wajah berserimu dan senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, ini di dalam masyarakat kita, satu dengan yang lain tuh ramah, satu dengan yang lain tuh saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling meringankan apabila ada yang kesulitan. Nah, itulah masyarakat yang penuh keberkahan, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Ya. Nah, hati-hati dengan istidraj ibu-ibu. Pernah enggak pada suatu hari ibu-ibu itu pernah apa ya? Kayak merenung, ya Allah, tetanggaku kaya loh, atau temanku itu loh, sholat enggak, puasa ya enggak, tapi rezeki kok melimpah terus. Ya. Mobilnya gonta-ganti, bagus-bagus, jabatannya meningkat terus, ya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah? Pernah, ya. Jadi hati-hati. Karena apa? Kita pegang sekali lagi kunci keberkahan tadi apa, Bu? Beriman dan bertakwa. Maka apapun limpah mewah rezeki, harta, kedudukan, jabatan, tetapi kalau seseorang itu jauh dari Allah, maka itu yang dinamakan istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu minta apapun dikasih sama Allah, kasih gitu ya. Ya. Tapi ingat, di saat puncak-puncaknya berbuat kemaksiatan, disitulah Allah ya, menghukumnya. Berapa banyak kejadian-kejadian di Indonesia ini, di saat puncak-puncak pesta miras, di saat puncak-puncak upacara-upacara klenik dan sebagainya, di saat itulah tsunami menyapu, ya, Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, dan tidak akan ada penyakit hati, iri, dengki, pengen seperti apa yang mereka miliki, tetapi tidak digunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Maka kalau ada orang dolim, entah itu pemimpin, entah itu penguasa, entah apapun, jauh dari Allah, dolim sama manusia, tapi Masya Allah melimpah apapun yang diinginkan kelakon, gitu ya. Nggak usah meri, nggak usah meri. Ada saatnya nanti itu entah kena sakit, entah kena apa, ya kita nggak doakan, tapi Allah sendiri yang menghukum, karena itu janji Allah. Ya, biar aja. Kata Allah kepada orang-orang yang seperti itu, silahkan nikmati, tak kasih gitu ya. Juga gini Ibu, andai yang berhak masuk surga itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, cantik, pinter gitu ya, kulitnya putih gitu,
Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Ya. Andai yang berhak masuk surga itu orang-orang seperti itu. Ya. Andai yang berhak masuk surga itu adalah yang makhluk Allah yang paling cerdas tapi dolim. Siapa itu? Syaitan. Ya, syaitan atau jin gitu ya. Nah, andai yang masuk surga itu adalah orang-orang yang paling kaya, maka siapa yang berhak masuk surga? Korun, ya. Tapi ternyata bukan itu semua. Ada saatnya Allah gitu, mengambil dalam saat yang puncak-puncaknya membanggakan apa yang diberikan oleh Allah pada mereka. Nah, baik. Dan ini di dalam surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya Allah, andai ya kemarin diingatkan kita manut, andai ya. Tapi kalau sudah terjadi, bisakah diulang lagi? Enggak, kecuali dalam pertaubatan. Dan itu tidak mudah. Godaan syaitannya Masya Allah ya. Na'udzubillah. Ini istidraj. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingat lagi agar hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Allah mengingatkan pada kita di dalam surat Toha ayat 124 kepada orang-orang yang menentang keberkahan tadi atau melakukan sebaliknya, tidak taat dan takwa tadi. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Masya Allah. Jadi orang-orang, barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan-peringatan Rasulullah, tidak patuh pada Allah, ya, maka ancaman Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Yang sempit itu bukan berarti dia tidak punya teman, banyak temannya, tapi di dalam kebanyakan orang atau di dalam keramaian dia merasa sepi. Di dalam banyak program dia merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Itulah dada yang sempit. Karena apa? Melupakan ayat-ayat Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah. Ini na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada kita juga bangsa Indonesia. Ketika kita dolim, diingatkan dengan ayat ini, tolong putra-putrinya misalnya jangan sampai pergaulan bebas, tolong putra-putrinya jangan sampai memamerkan aurat. Kadang-kadang nggak apa-apa ya. Cuman kata-kata cuman dan nggak apa-apa itu. Kemarin ada guru yang nangis cerita ketika guru ini menyampaikan kepada muridnya, "Nah, kamu tuh cantik, dijaga ya auratnya, coba pakai jilbab." Orang tuanya malah ngelabrak ya, sekolah dan Masya Allah. Nah, ini yang kita khawatir, dicabut sama Allah keberkahannya. Orang yang sudah dicabut keberkahannya itu sempit dadanya, nggak bisa berpikir jernih, bingung. Kepintarannya seperti apapun, nggak bisa berpikir dengan baik, kayak mampet gitu. Nah, ini na'udzubillah, kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Ya. Jadi ini di dunia dadanya sempit, bingung, kayak kemana-mana itu cuntel. Cuntel itu apa, Bu? Nggak ada jalan. Itu baru di dunia. Apa yang terjadi di akhirat? Orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah, tidak taat dan tidak bertakwa kepada Allah, maka di akhirat nanti
ketika di alam mahsyar akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta. Ibu-ibu, dulu ketika kita sekolah, ketika upacara kan kita dikelompokkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya ya. Kalau kita itu dikelompokkan kepada anak-anak yang tunanetra gitu, kita kira-kira protes nggak? Protes. Karena ketika di akhirat nanti orang seperti itu, dia akan bilang, wahai Allah, kenapa saya dikelompokkan pada orang-orang yang buta? Padahal ketika aku di dunia, aku bisa melihat. Allah akan menyampaikan begini, wahai fulan, bukankah ketika engkau di dunia ngelerwake itu apa? Menyepelekan ayat-ayatku, menyepelekan peringatan-peringatanku, menyepelekan perintah-perintahku, maka aku sekarang juga menyepelekan kamu. Insya Allah. Ibu-ibu ketika dicuekin suami sedih nggak? Sedih. Ya. Dicuekin mertua sedih nggak? Sedih. Lah ini yang nyuekin itu Allah. Lebih berat lagi. Karena apa? Melupakan ayat-ayat Allah. Insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jauhkan kami yang hadir di sini ya Allah dari dada yang sempit. Karena apa? Karena melupakan ayat-ayat Allah. Ya, baik. Nah, ini mana kehidupan yang sempit itu? Ya, walau zahirnya menampakkan nikmat hidup, memakai pakaian yang bagus-bagus, ya, makanan yang enak-enak, dia tinggal di manapun dia suka, tetapi hatinya belum bersih kepada keyakinan dan petunjuk, hatinya gelisah, ya. Hatinya gelisah dan dipenuhi keraguan, terus-menerus dikuasai kebimbangan. Itulah kehidupan dunia yang sempit. Dongka, ya. Nah, untuk itu mari ibu-ibu kita senantiasa berdoa dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kita menuju, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dulu Nabi Nuh, ya, ketika di atas kapal, di saat itu semua daratan tenggelam, nggak ada kelihatan. Kalau kita mungkin ibaratnya seperti di atas di lautan yang dalam itu, di lautan yang luas, tak melihat satupun kelip-kelip tanda kehidupan. Kira-kira ibu gelisah enggak? Ya Allah, andai angin topan menerpa kapal ini, kemudian kami tenggelam, siapa yang akan menolong kita? Pernah enggak ibu berpikir begitu? Ketika di kapal yang luas, di lautan yang luas itu. Nah, Nabi Nuh juga pernah mengalami itu, ibu-ibu. Ya, Nabi Nuh di atas kapal, nggak bisa melihat daratan, kemudian hanya kepada Allah berpasrah. Ya, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi ini doa ini mari senantiasa kita lafazkan dalam keseharian kita. Karena kemanapun dimanapun kita berada, mudah-mudahan tempat yang kita singgahi itu penuh keberkahan. Bersama-sama ya doa ini ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Sekali lagi ya, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Ya. Jadi kalau mau pindah rumah barang itu, kalau mau cari tempat baru, doa ini Bu, biar
tempat yang baru itu mendapatkan keberkahan. Rumah baru dan mau masuk rumah baru itu juga berdoa ini bisa. Atau Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu juga bisa. Baik. Kemudian dicatat Bu. Al-Mu'minun aja. Quran Al-Mu'minun ayat 29 ya, nanti disempurnakan di rumah. Surat Al-Mu'minun 29. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu tiap hari juga berdoa yang pendek Bu, tetapi Masya Allah maknanya begitu luas ya. Wa barikli, mari. Fima a'toita wa barikli fima a'toita. Ya Allah, berilah keberkahan terhadap apa yang Engkau berikan. Ya, jadi kehidupan kita, kesehatan kita, mata kita bisa melihat, mendengar dan semuanya itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah itu mendapatkan keberkahan. Wa barikli, sekali lagi. Fima a'toita. Pendek tak Bu? Gampang? Iya. Yeah. Wa barikli fima a'toita. Mudah. Nah, ini enggak usah. Kita lanjut. Sekarang bentuk-bentuk keberkahan itu seperti apa? Ya. Yang pertama, keberkahan di dalam keluarga. Ibu-ibu ketika jago nganten, yang pertama dilakukan apa? Nyemplung ke amplop atau doakan? Atau nyemplung ke amplop aja nggak usah doa? Iya. Kadang-kadang nyemplung ke amplop lupa doanya, ini yang sayang ya. Jadi kalau kita jago nganten, itu yang penting itu mendoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Kalau belum hafal malah nyanyi lagunya sampai itu. Mahir Zen. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Kalau ingat itu doanya terus ingat gitu ya Bu, untuk disampaikan pada pengantin baru. Ya. Makna dari barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair itu adalah semoga Allah menganugerahkan barokah kepadamu. Barokah tadi apa? Bahagia, tentrem, kemudian cukup, ziyadah, bertambah rezekinya, keluarga itu hari demi hari bertambah ya, kebahagiaannya bertambah, kesehatannya juga bertambah, keluarganya juga bertambah, yang tadinya dua menjadi 3 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa gini Bu, kita bisa bertanya pada diri kita, ibu-ibu bisa muter kaset sejak dari nikah sampai sekarang bagaimana perjalanan hidupnya. Dulu ketika ibu-ibu habis nikah, kemudian diajak suami, wes yodek latihan hidup, kita kos nggak apa-apa, karena belum punya rumah, syukur sudah punya rumah itu. Nah, kira-kira ketika ada yang bilang ini, enggak Mas, ikut ibu aja wes enak, apa-apa sudah ada, masakan tiap hari rasa kangelan sudah tersedia. Kira-kira ibu-ibu akan menjadi sehebat ini enggak? Enggak. Ya. Karena ketika kita memisah dari orang tua kita, kemudian yang tadinya diladeni apa-apa sudah ada pembantu juga, kemudian kita hidup berdua. Ternyata hidup itu juga perlu makan. Untuk makan kita perlu punya kompor, akhirnya beli kompor. Ternyata kalau ada tamu itu ya perlu tikar atau tempat duduk, karpet gitu. Akhirnya beli karpet. Terus, waduh, kalau suamiku kerja, aku mau ke warung juga nggak ada motor. Akhirnya beli motor lagi. Nah, itu ibu-ibu lama-lama setahun loh, Masya Allah ternyata
sekarang sudah punya ini itu. Coba kalau ibu-ibu ikut orang tua terus, lah nggak mikir gitu, kan sudah ada. Jadi kenapa Allah itu menjanjikan barang siapa yang nikah, ya, dan ketika belum mampu, Allah yang akan mengayakan. Gimana? Iya. Dan sekali lagi ibu-ibu tidak akan sehebat ini ketika dulu tidak berani lepas dari orang tua belajar hidup. Itulah hidup yang barokah, ya. Disyukuri hari demi hari, perabotnya makin banyak, apapun ya, apapun yang dimilikannya makin banyak. Inilah contoh keluarga yang barokah. Nah, ciri-ciri keluarga yang barokah karena keberkahan itu sekali lagi ketika semua kenikmatan dijadikan makin dekat kepada Allah, ya. Yang pertama, bertambahnya kualitas keimanan dan ketaatan pasangan setelah menikah. Yang tadinya kalau sholat sendirian, kemudian bisa berdua berjamaah, malah ke masjid, ngaji bersama dan seterusnya, saling menyimak, masya Allah, ya. Yang kedua, bertambahnya potensi amal kebaikan pasangan. Ada juga istilahnya itu biren. Biren itu nek wis rabi terus leren. Yang dulu aktif di Suhada waktu belum nikah, ya, bersama-sama pengurus Suhada, setelah nikah itu belas datang enggak, ya, ya, tapi kayaknya enggak ada di sini, ya. Nah, itu artinya ketika nikah itu justru tambah berbuat baik, bukan malah berhenti, ya. Bahkan tidak ada istilah khalifah pensiun, ya. Khalifah itu akan terus melekat pada diri kita sampai kita tiada, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah, ya. Jadi bertambah potensi amal kebaikan pasangan, keduanya saling membahagiakan. Kemudian bertambahnya rezeki yang bermanfaat dalam keluarga. Rezekinya manfaat. Ada nggak rezeki yang tidak manfaat? Ya, ada. Karena apa, Bu? Allah itu menjanjikan gini, barang siapa yang beribadah sebaik-baiknya kepadaku, maka ku cukupkan kebutuhan. Tetapi apabila tidak demikian, maka ku penuhi tangannya, pikirannya, tangan dan kakinya dengan kesibukan, tetapi tidak ku cukupi kebutuhan. Jadi orang yang ketika sholat, waktunya sholat, nanti aja, terus sampai lama-lama nggak sholat, demi apa? Kesibukan. Kata Allah, penuh pikirannya dengan kesibukan, tangan pikirannya apa? Tangan kakinya, kurang tidur juga, siang malam memikirkan pekerjaan. Tapi apa kata Allah? Tidak mencukupi kebutuhan. Dengan kesakitan, dengan anak yang tidak bisa diingatkan, dengan anak yang susah diatur, tuh kelihatannya banyak, tetapi habis untuk sesuatu yang muspro. Na'udzubillah, ya. Nah, kemudian langgengnya kebahagiaan keluarga, itu ciri-ciri keluarga yang bahagia. Bukan pas awal tuh pokoknya ya oh dunia milik berdua, tetapi baru 2-3 bulan aja tiada cinta untukmu lagi. Kadang-kadang, ya. Nah, kemudian yang kelima, keturunan solih dan bermanfaat untuk umat. Jadi tidak cukup putra soleh solihah amalannya bagus saja, Bu, tapi kebaikan anak-anak kita, solehnya anak-anak kita menular pada teman-temannya, ngajak ngaji temannya, ngajak ngumpulkan sedekah sama teman-temannya, ini nular. Jadi tidak cukup anak soleh, tapi soleh yang mensolehkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas, ya. Yang keenam, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ada kok suami istri yang tolong menolong tapi dalam kemaksiatan? Ada? Banyak. Misalnya apa? Jual beli narkoba, kan untungnya besar. Suami istri ada yang bisa kerja sama itu. Ada yang jual beli anak, jual beli sesuatu yang dilarang. Ya, meskipun itu untungnya besar, tetapi itu tolong menolong dalam kemaksiatan. Ya, na'udzubillah. Yang ketujuh, hubungan antara orang tua dan anak penuh keakraban, saling menyayangi, anak pada orang tua hormat, orang tua kepada anak sayang. Nah, itu klop, ya.
Karena ada selama ini kita taunya ibu-ibu, ada anak yang tidak hormat sama orang tua. Tetapi ternyata ada ibu itu yang bencinya luar biasa kepada anaknya, nggak ngakui anaknya, gara-gara sakit hati sama mantannya yang dulu, yang menjadikan anak ini ada. Na'udzubillah, itu ngeri ya, ngeri. Nah, kemudian hubungan antara orang tua dan anak penuh keakraban. 8, memiliki rumah yang tidak harus besar, tetapi penuh dengan amal soleh di rumah itu ya. Yang 9, memiliki kendaraan yang baik. Mudah-mudahan kendaraan apapun yang dititipkan oleh Allah pada ibu-ibu memberi kemanfaatan yang besar, sehingga ketika mau ngaji ke Al-Hijrah dimudahkan. Coba kalau nggak ada kendaraan ya, nggak akan bisa tepat waktu. Baik ibu-ibu, ini contoh harta meskipun sedikit tapi barokah. Anak yang meskipun anaknya orang miskin tetapi barokah, ilmunya barokah. Mari kita lihat ini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi anak ini seorang buruh tani yang upahnya aja di zaman pemerintahan SBY itu hanya 2.000 sampai 10.000 sekali kerjanya. Dan anak ini bilang, "Bapak, saya pengen kuliah." Gitu. Bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma meneteskan air mata. Bapaknya tanya-tanya ke sana kemari, gimana ya biar anakku bisa kuliah. Ternyata akhirnya bisa mendapatkan bidik misi. Ya, bidik misi bisa kuliah di UGM, Fakultas Kedokteran, menjadi mahasiswa berprestasi, ya, bahkan tingkat nasional, internasional juga, Masya Allah. Nah, ini keberkahan ibu-ibu. Jadi berkah itu tidak mesti dilihat dari banyaknya rezeki, tapi rezeki sedikit pun, kecil pun, ketika menjadikan keluarganya itu ayam tentrem, putra putrinya itu soleh solihah, pinter, sukses tuh, Masya Allah ya. Dan ilmunya barokah juga, Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh keberkahan itu tidak mesti dilihat dari banyaknya, tapi kemanfaatannya. Baik, yang kedua kita lihat ke contoh keberkahan itu keturunan yang barokah. Ya, keturunan yang barokah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa derajat seseorang bisa terangkat setelah ia meninggal. Jadi kalau kita meninggal duluan, mungkin anak-anak kita mendoakan kita gitu ya. Ia pun bertanya ketika sudah di alam barzakh, dikubur, ya, "Wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi?" Jadi ditingkatkan, dimuliakan, hari demi hari itu makin mulia di kuburnya gitu. Maka dijawab, "Anakmu telah memohonkan ampun untuk dirimu." Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita mendoakan kedua orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita bayangkan beliau siapapun orang tua kita yang sudah meninggal itu, hari demi hari makin diangkat derajatnya, makin diangkat karena doa-doa kita. Inilah anak yang barokah. Jadi kenikmatan kita bahagia melihat anak kita bukan karena ganteng aja, bukan karena cantik aja, bukan karena pintar saja, tapi menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Apalagi kalau anak-anak yang penghafal Al-Quran, Masya Allah, dia akan menuntun orang tuanya masuk ke surga, masih dipakaikan mahkota juga, luar biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga ibu-ibu, rezeki yang barokah, rezeki halal dan barokah ya. Ini tiap tubuh, karena apa? Kalau rezekinya itu tidak tercampur dengan yang haram, maka tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, api neraka lebih utama membakarnya. Maka mari hati-hati kita memberikan rezeki, terutama sesuatu yang dimakan oleh keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tolong jangan sampai tercampur dengan yang haram. Karena apa? Ketika tercampur dengan yang haram, anak itu berat sekali untuk diajak ketaatan. Hatinya itu bagaikan gelap karena titik-titik noda dosa, titik-titik makanan haram itu menjadikan hatinya itu gelap, sehingga hidayah petunjuk tidak akan bisa menembus hatinya, sehingga susah untuk diajak melakukan ketaatan. Nah, maka Rasulullah mengajarkan doa ini
Ya Allah makfini bi halalika an haramika waqnini bi fadlika amman siwaka. Ibu sudah bisa doa ini? Coba ya. Allahumma kfini. Allahumma kaf ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amma siwaka. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Amin. Ya. Ini agar apa, Bu? Kita itu ketika mencari rezeki itu diarahkan halal ini, dijaga oleh Allah, tidak terhindar dari rezeki yang haram. Nah, kemudian jujur itu juga mendatangkan barokah. Rasulullah itu dilaqabi al-amin karena kejujurannya. Dan Siti Khadijah itu jatuh cinta pada Rasulullah juga karena kejujurannya, sehingga menjadi pedagang yang luar biasa keuntungannya karena kejujurannya. Ya. Nih, mudah-mudahan dalam apapun, kapanpun, dimanapun, mudah-mudahan kita bisa berlaku jujur, dan keluarga kita, anak kita juga mudah-mudahan berlaku jujur. Nah, kemudian yang keempat, barokahnya waktu, ibu-ibu. Jadi semua orang itu memiliki waktu yang sama, 24 jam. Orang yang takwa waktunya 24 jam. Orang pendosa waktunya 24 jam. Orang yang kaya waktunya 24 jam. Orang miskin waktunya 24 jam, ya. Maka sama-sama 24 jam, mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan ketaatan dan ketakwaan. Amin. Amin. Ya. Nah, agar kita tidak rugi, sebagaimana yang diingatkan surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wattawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi kita akan menjadi orang yang beruntung, ya. Kita senantiasa beramal soleh dan saling mengingatkan kepada yang lain dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kemudian yang kelima, ilmu yang barokah. Ya. Ilmu yang barokah itu tidak cukup anak kita pinter, nilainya mungkin kalau kuliah ya selalu 4, 3,9 misalnya itu. Tidak cukup nilai tok kalau tidak sampai pada implementasi atau bisa diamalkan. Maka sekarang perusahaan-perusahaan besar itu mencari karyawan tuh tidak cukup IP-nya besar, tapi dicek dulu bisa kerjasama dengan orang lain tidak, peduli dengan orang lain tidak, ya. Punya keterampilan apa tidak, gimana? Ya, meskipun di ijazahnya itu nilainya bagus-bagus, kalau ternyata sama temennya tengkar terus, kira-kira perusahaan itu bisa maju enggak? Ya enggak. Makanya barokahnya ilmu itu disertai dengan kemuliaan akhlak, ya. Nah, berkahnya waktu belajar, dan terutama ibu-ibu tadi senang saya begitu masuk, bacaan Al-Qur'annya bagus, sekalian dengan tadabbur Al-Qur'annya gitu. Maka khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik engkau, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ibu-ibu, terhadap Al-Qur'an juga tadi di akhir tilawah kita doa Allahumma rahamna bil Qur'an, gitu ya. Salah satunya itu ada kalimat yang luar biasa, warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa yang luar biasa. Ya Allah,
berilah aku rezeki. Ya. Rezekinya itu bukan berupa harta benda, tapi rezeki bisa dengan senang hati, dengan ringan, dengan mudah membaca Al-Quran siang dan malam. Jadi kalau siang sehari ibu-ibu itu tidak membaca Al-Quran, kok tenang-tenang saja, nggak apa-apa. Itu berarti kehilangan rezeki yang ini. Ya. Tapi ketika ibu-ibu itu sehari belum baca Al-Quran, aduh, aku belum sempat tadi karena ada tamu, karena ada ini, tak nyempat ke ada gerakan itu rezeki yang luar biasa. Itulah waktu yang barokah, mata yang barokah, telinga yang barokah, lisan yang barokah, ilmu yang barokah juga. Maka ketika kita berdoa rahmat Quran, kita aminkan dengan sungguh-sungguh, biar kita itu diberi rezeki, bisa mau senang membaca Al-Quran baik siang maupun malam. Ya. Warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya. Kemudian keutamaan ilmu, menuntut ilmu adalah fardu di atas setiap orang Islam, dan menuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Jadi ibu-ibu dari rumah ke sini itu setiap langkah ditambah pahalanya, dikurangi dosanya. Belum lagi ikan-ikan di laut pun mendoakan ya orang-orang yang menuntut ilmu itu, luar biasa pahalanya. Sehingga makin lama tambah ilmunya, tambah juga pahalanya. Nah, ini sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Ya, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi ibu itu kalau banyak belajar itu mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, bukan berupa dinar dan dirham, tetapi ketika kita bisa mengambil dan mengamalkan amal-amal ilmu-ilmu dari para ulama. Nah, yang keenam, bekerja yang barokah, ya. Bekerja yang barokah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Maka yang berdagang ibu-ibu dikatakan bahwa ada yang mengatakan 75% itu keberkahan rezeki itu dari perdagangan. Ada yang mengatakan 90% bahkan itu didapat dari perdagangan. Tapi perdagangan yang jujur, ya, yang jujur, ya. Nah, kemudian ibu-ibu lihat tangannya pada kapalan enggak? Karena apa-apa sekarang tinggal pencet, laundry gitu ya. Maka tangannya, padahal di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang barokah itu yang seperti apa, ya? Yang apa dilakukan dengan tangannya sendiri. Bahkan Rasulullah itu pernah mencium tangan seorang lelaki yang hitam. Ya mungkin kalau kita kok hitam gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Tangannya itu dicium, kemudian Rasulullah bilang sama sahabat-sahabat, ini tangan yang menghantarkannya ke surga. Ya. Padahal tangannya hitam, kotor gitu, tapi dicium oleh Rasulullah. Karena dengan tangan yang gelap, yang kapalan itu, ya, itulah yang akan menghantarkannya ke surga. Karena rezekinya dari bersusah payah. Kadang-kadang ketika saya berjumpa atau berpapasan dengan penjual-penjual gerabah atau yang berat-berat itu dipikul itu loh, saya kadang-kadang berpikir gini, ya Allah, belum tentu saya nanti di akhiratnya lebih baik daripada beliau. Karena beliau bersusah payah untuk mencari rezeki dengan keringat, dengan kepanasan, dengan kelaparan, ngempet, haus juga. Sementara kita rezeki begitu mudah gitu. Ya, jadi belum tentu mereka itu lebih buruk di akhirat nanti daripada kita. Ya.
Nah, kemudian barokah dalam mencari harta, ya. Barokah dalam mencari harta di sini dikatakan bahwa wahai hakim, Rasulullah bersabda kepada hakim, ya, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, ya, tidak tamak dan tidak mengemis, kalau udah dapat itu dermawan, berbagi, ya, maka harta itu akan memberkahinya. Jadi harta itu ketika dikeluarkan, kata Simbah bilangnya gini, ora loka malah kebak. Tidak berkurang tetapi malah bertambah. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Termasuk ibu-ibu, kalau punya pohon buah-buahan, tolong jangan sampai menyiksa tetangga. Ada nggak yang menyiksa tetangga? Karena ketika ada mangganya kuning-kuning, tetangganya bilang, "Bu, ya Allah, nika lho pun kena codot, Bu." Ben, ya jangan gitu. Napa tak bantu napa? Rasah sesok ngenteni anake nek wis selo. Ya, artinya apa? Jangan sampai tetangga ikut menikmati itu loh. Itu yang menyiksa tetangga. Ibaratnya tetangga hanya apa, nyawang kalau menjing munggah mudun, nyawang aja. Tetapi ya Allah, coba beda lagi. Kalau ibu-ibu panen, kemudian monggo Bu nyicipi, semua tetangga dapat, wah besok mesti buahnya lebih lebat lagi. Ya, ini barokah, ya, karena kata Rasulullah justru kehancuran ketika kita mendapatkan rezeki tetapi untuk keserakahan, ya. Nah, yang keenam, pekerja mencari nafkah digolongkan sebagai sabilillah. Masya Allah ibu-ibu. Jadi hadis riwayat Tabrani ini menyampaikan begini, dari Ka'ab bin Umrah berkata, ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, andai kata bekerja seperti dia dapat digolongkan fi sabilillah, berarti berjuang di jalan Allah, alangkah baiknya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah. Jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah. Dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu adalah fi sabilillah. Masya Allah. Jadi orang yang baik, suami kita atau kita, kalau mencari rezeki yang pertama untuk anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Dan seorang ibu itu hebat loh, kadang-kadang dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal. Gendong anak, kemudian pakai keronjot, di belakangnya ada sayuran, di depannya sekalian loper koran, ya, anak yang bonceng di tengah mau diantar sekolah. Itu satu waktu bisa melakukan banyak hal. Nah, ibu-ibu yang seperti itu adalah fisabilillah, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang mencari nafkah untuk orang tuanya yang sudah tua, ya, ini juga fisabilillah. Dan orang yang mencari rezeki untuk dirinya sendiri biar tidak meminta-minta, ya, biar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Masya Allah. Nah, baik ibu-ibu, dan ini barokah itu bisa hilang, ya. Barokah itu bisa hilang karena apa? Inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh, ya. Sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rizkinya akibat dari dosa yang ia kerjakan. Jadi kalau melakukan dosa itu bisa menghalangi rezeki. Rezekinya itu susah. Orang akan mengatakan jangan bekerja sama dia, jangan ambil dia sebagai karyawan karena dia pernah begini. Dia pernah mabuk, dia pernah bohong, dia pernah tidak jujur dan sebagainya, ya. Jadi barokah bisa hilang karena dosa yang dilakukannya.
Ya, kalau anak-anak ya Allah ini Bu, kita khawatir banget ya di Jogja itu. Kalau ibu-ibu nggak pernah lihat yang kayak gini, ya karena putra-putri ibu adalah soleh-solehah semua, ya amin gitu. Tapi mengkhawatirkan juga dengan adanya keliti, dengan adanya berapa anak bunuh diri dengan minuman keras, dengan gantung diri, dengan melempar dirinya dari lantai yang tinggi dan barang itu kekerdilan jiwa, ya kekerdilan jiwa anak-anak yang coba kalau dekat sama Allah saya yakin nggak akan seperti itu. Ya mudah-mudahan putra-putri ibu semuanya putra-putri yang barokah, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sebab-sebab datangnya barokah. Yang pertama iman dan takwa kepada Allah tadi. Ini agak cepat aja. Yang kedua ridho dengan pemberian Allah azza wa jalla. Jadi ridho, tidak mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang perlu kita pahami bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Jadi ngapain kita sampai melupakan ngaji, sampai melupakan sholat, sampai melupakan sedekah demi mengejar harta? Karena Allah itu sudah menentukan rezeki kita. Yang bisa kita lakukan hanya menyongsongnya dengan bekerja. Nah, yang ketiga, agar kita mendapatkan keberkahan qanaah, ya, nerimo ing pandu, ya. Nah, kemudian bersyukur, ya bersyukur dengan segala rezeki atau apapun, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan tetangga kita bisa ngaji bersama-sama, ini disyukuri, ya. Kita akan mendapatkan keberkahan. Dan ibu-ibu sudah hafal, inilah in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid, ya. Dan yang kelima, istighfar itu mendatangkan keberkahan ibu-ibu. Maka banyak-banyak istighfar. Mungkin ibu-ibu dari rumah menuju ke masjid, dari rumah menuju ngantar jemput anak dan sebagainya, ya itu senantiasa banyak istighfar, ya karena dengan istighfar itu dosa-dosa kita bersih dan Allah akan mengganti dengan rezeki, ya yang tak terduga. Yang kelima, menyambung silaturahim itu juga pintu keberkahan, ya. Coba orang yang tidak pernah bersilaturahim, ya saya kira orang pun akan ngasih, lah wong nggak pernah dolan, nggak pernah ketemu, nggak pernah main, nggak pernah silaturahim kan. Biasanya yang diperhatikan yang suka silaturahim kan, ya. Makanya bersilaturahim itu mendatangkan keberkahan. Yang keenam, tidak rakus, ya. Karena rakus itu justru akan menghilangkan keberkahan, ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, yang ketujuh, tawakal, pasrah, ya pasrah dengan segala urusan kita. Wa mayat tawakal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepadaku, kata Allah, tak cukupkan kebutuhanmu. Tapi kalau kita pasrahnya kepada manusia, adanya puas atau kecewa? Kecewa. Tapi kita ketika pasrahnya sama Allah, apa kata Allah? Allah bilang gini, karena udah mengingatkan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri padaku, kata Allah, tak cukupkan kebutuhanmu, ya. Maka ketika kita memasrahkan urusan kita kepada Allah, Allah bilang sama malaikatnya, wahai malaikatku, lihat fulanah ini, ya, berpasrah diri padaku, maka bantu dia untuk sampai pada hajat keinginannya. Jadi dibantu oleh malaikat. Ibu-ibu tadi ketika mau ke sini, ketika sampai pada traffic light, ya, kira-kira padat apa tidak? Enggak, ya. Kalau suatu saat ibu-ibu udah keburu tetapi ternyata sampai di traffic light hijau, gitu. Seneng nggak? Seneng. Itu bukan kebetulan.
Nggak ada di dunia ini kebetulan tuh nggak ada. Itulah pertolongan Allah ketika ibu-ibu berangkatnya Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Dengan menyebut asmamu ya Allah, aku pasrahkan diriku karena tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Maka Allah menjawab, bantu dia wahai malaikatku sampai tercapai hajat keinginannya. Maka kalau ibu-ibu berangkat tindak kemana aja itu memasrahkannya itu sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan kepasrahan betul, bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi penggali kemana-mana. Kadang-kadang itu yang terjadi, ya. Baik, saya kira itu ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.